Nah, di sini, kita akan, sedikit mengulang apa yang kita pelajari sebelumnya, di mana belajar dari konsepnya dulu ya, dan kemudian, mmm, di dalam, apa itu, conceptual level-nya, di level abstraksinya kita akan melihat machine learning secara keseluruhan dengan building blocks-nya ya. Lalu, theoretical background ya. Dan dari situ kita akan, belajar mengenai regresi linear yang sudah kita pelajari pekan lalu dengan menggunakan, pendekatan machine learning ya, karena regresi linear kan tentunya teknik yang ada di statistik. Nah, itu bisa kita, sekarang ini lagi ingatan dengan deep learning, yaitu menggunakan stochastic gradient descent. Nah, ini building blocks dari machine learning sebetulnya bisa kita abstraksikan dengan tiga blok seperti ini. Halo, dengar suara saya? Halo Pak. Halo Pak, dengar. Oke. Ya, blok pertama itu data ya. Data ini sebenarnya orang anggap sebagai input, tapi bisa kita anggap sebagai blok tersendiri ya, karena adanya data di banyak tempat, di mana aja, jadi fokus yang terbesar saat ini ya. Di situ kita juga melihat konsep data secara umum juga. Kemudian di level yang tinggi yaitu modelnya. Jadi seringkali kita campur antara model sama data. Data kita bilang model kita bilang data ya. Model ini kalau secara umum sudah sering kita singgung ya, di mana dia merupakan simplifikasi dari sistem yang ada, dari dunia nyata. Dia bukan dunia nyata, tapi kita coba ingin menggambarkan dunia nyata dengan suatu model, ya, dengan merepresentasikan dunia nyata semirip mungkin. Kemudian building block yang ketiga yaitu tujuan atau pekerjaan, kadang bisa dianggap sebagai tujuan ya. Seringkali kita pakai machine learning tapi nggak jelas tujuannya ya, dengan pembenaran bahwa namanya riset itu sering ganti tujuannya atau ketemu hal-hal yang baru di tengah perjalanan. Ketika tujuan itu berubah, maka tetap harus dari awal sudah ada tujuannya juga ya, walaupun nantinya dia berubah di tengah-tengah. Kalau nggak ada tujuannya, nanti sekedar pakai teknik machine learning, tapi nggak ngerti nanti hasil analisis seperti apa. Ini seringkali terjadi. Saya lihat setelah bertahun-tahun membimbing mahasiswa di machine learning, hasil analisanya ternyata salah atau tekniknya ternyata nggak bersesuaian dengan ide dasar di awal, atau dia nggak bisa menganalisa hasil akhirnya ya, bingung hasil angka-angka itu merepresentasikan apa, kan tujuannya dari awal jelas ya. Dan coba kita lihat di sini, di mana yang namanya tujuan atau pekerjaan di machine learning itu adalah membuat mesin untuk belajar lalu menghasilkan sebuah analisa ya, di mana analisanya itu sendiri seringkali berupa sebuah prediksi prediksi masa akan datang ya. Dan contohnya kalau kita mau memprediksi apa aja ya,
di masa yang akan datang ya kita bisa menggunakan machine learning ya itu uh, um, ide dasarnya seperti itu kita bisa memprediksi apa aja dengan menggunakan machine learning. Nah, contohnya kalau kita mau memprediksi harga saham ya di sana sekarang lagi ngetren di kalangan generasi muda untuk berinvestasi di saham kan di Indonesia ya dengan influencernya kemudian rame-rame bergaya hidup hemat untuk investasi ya. Ini kalau diawali dari tujuan machine learning-nya maka kita bisa lihat kita ingin memprediksi harga saham ke depan seakurat mungkin sehingga nanti bisa dapatkan untung atau cuan ya kalau di Indonesia sekarang ini yaitu berupa angka number di sini atau kita bisa memprediksi sentimen sebuah teks apakah teksnya itu negatif positif atau sekarang yang lebih advance ada neutral teksnya ya dia berupa level yang discrete 2 atau 3 sekarang ada 5 ya sangat negatif ya positif sama sangat positif dan netral. Atau sentimen dalam hal emosi dia bisa memprediksi emosi manusia yang 5 itu dalam sebuah teks ya sebuah teks itu dia mengandung kemarahan mengandung kesenangan mengandung sedih ya ada 5 saya lupa semuanya apa itu. Kemudian kita bisa memprediksi objek dalam satu gambar ya walaupun orang bilangnya ini adalah image recognition pengenalan objek dalam gambar tapi kita basic penjelasannya itu memprediksi benar nggak ini objeknya kalau kita secara mata kasual bisa lihat ini objeknya mobil rumah tapi kalau kita kasih ke mesinnya harus menghasilkan yang sama dengan mata kita tapi ternyata banyak gambar nggak mungkin kita kerja sama manual kita kasihkan mesin sehingga perlu memprediksi mesin di situ ini objek apa ya misalkan fitur-fitur yang ada di gambar atau sekarang ini ada video juga termasuk gambar yang bergerak dan dari objek itu maka kita bisa kasih tag ya kayak kita di Facebook kan ada automatic tagging ya kalau kita posting gambar dia kan otomatis kontak teman-teman kita itu dalam hal pengenalan wajah ya objeknya itu yaitu teman-teman kita yang wajah-wajah yang ada di gambar kita. Lalu kita bisa memprediksi contohnya strategi dalam video game ya yaitu langkah-langkah di video game yang menjadikan orang bisa memprediksi strategi mana yang cocok untuk menangkan suatu permainan. Contoh yang lain bisa memprediksi memprediksi pohon sebuah kalimat ya. Kalau kalimat itu sebenarnya kita bisa parsing ya, kita bisa potong-potong, chunking menjadi beberapa bagian lalu setiap bagian itu merupakan bagian dari bagian yang lainnya sehingga dia membentuk sebuah pohon ya. Contohnya kita punya kalimat bahasa Indonesia itu subjek predikat di breakdown lagi menjadi kata kerja kata keterangan apa ini objek bisa subjeknya bisa dibagi menjadi atau subjek objek bisa dibagi menjadi kata sifat kata benda ya. Nah itu tujuannya harus jelas ya di mana machine learning kalau kita sederhanakan ya sangat sederhanakan ada 3 komponen yaitu pertama tujuan tersebut. Yang kedua yaitu harus ada modelnya. Kalau nggak ada model berarti nggak ada machine learning ya. Di mana di model ini itu mestinya semua keputusan tentang bagaimana masalah itu distrukturkan ya dan bagaimana mengestimasi parameter untuk merepresentasikan sistem nyata dunia nyata itu ada di model ini ya. Contohnya dia berisi teknik regresi linear atau regresi logistik ya. Kita bisa teknik SVM, teknik
naive Bayesian network, neural network, decision tree, k-means, ID tree 4.5, teknik decision tree ya. Kemudian ada k-median selain k-means, kemudian apa ya? Sekarang ini yang lagi rame kan di deep learning ya. Di deep learning sama building blocknya harus ada model di situ, tapi bukan neural network, tapi sekarang pakai CNN atau KNN, convolutionary neural network atau recurrent neural network ya. Dan yang terakhir yaitu data. Ya, seperti yang saya bilang tadi, data ini bagian penting dari machine learning, karena tanpa data maka mesin nggak akan bisa belajar. Ya, belajar mesin ini bisa mengambil data dari apa aja. Ya, semua data itu bisa dipakai oleh machine learning. Ya, biasanya yang menjadikan machine learning kita ini sukses apa enggak berdasarkan ukuran datanya. Ya, kemudian berdasarkan representasi datanya. Banyak machine learning yang hanya bisa mengakomodasi angka, ya. Sedangkan data kita kan bisa macam-macam, yang terstruktur maupun yang nggak terstruktur. Yang terstruktur tipenya bisa angka, teks, boolean, ini record ini, saya nggak tahu. Nah, kalau yang rest itu lebih banyak lagi. Ya, kita lihat di dunia nyata, semua yang ada di internet hampir nggak terstruktur. Bisa berupa gambar, video, suara, atau berupa teks tapi nggak terstruktur. Artinya nggak ada kolom sama baris. Ya. Nah, ini yang jadi tugas tambahan sebelum dia jadi masukkan di model machine learning kita. Urutannya bisa kita definisikan tujuan dulu ya. Kita mau ngapain di tesis kita, mau ngapain di project kita, lalu kita kumpulin datanya yang berkaitan dengan tujuan tersebut, baru kita bikin modelnya ya. Atau kita punya data dulu, misalnya mahasiswa ini planning ngajukan data yang ada di perusahaannya ya kan, yang ada di institusinya, lalu kemudian dibikin tujuannya mau ngapain sama data ini ya, lalu dibikin modelnya. Nggak ada masa, nggak salah juga gitu kalau ngambil data dari lingkungan kita kerja, karena kita lebih familiar dengan data tersebut kan. Tapi seringkali data kalau dari perusahaan kita nggak representatif ya, sama apa bedanya dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu, apa bedanya dengan institusi yang lain. Ini harus kita jelaskan, datanya memang spesifik ke perusahaan kita, sehingga nantinya perjalanan kita nggak sama dengan yang lain. Tapi nggak pernah ada kita bikin project, bikin tesis dari model yang sudah ada. Ya, kita punya model machine learning, lalu kita cari datanya, atau kita cari tujuannya setelah kita punya modelnya. Ya, kemudian model nggak akan bisa nggak akan bisa ujuk-ujuk ada gitu kan. Dia kan sebetulnya produk hasil dari proses machine learning ya. Kalau dibilang ini kan modelnya pakai data yang beda ya, kemudian kita mau pakai model ini untuk ngetes data yang kita punya. Nah, ini kan dalam hal testing, bukan dalam hal menggunakan membuat model terlebih dahulu, baru kemudian kita cari datanya ya, karena data model itu ada karena sebenarnya sudah ada data yang lain kan ya. Kalau kita mau uji dengan data yang berbeda ya, walaupun secara statistik itu nggak
apa ini, nggak representatif kalau dipakai dataset yang berasal dari sumber yang berbeda. Sekarang kita definisikan machine learning ya. Sebuah masalah itu bisa dikatakan sebagai masalah machine learning yang bisa diselesaikan dengan machine learning ya, yang bisa dipelajari oleh mesin itu manakala mesin itu bisa memahami ya masalah tersebut. Tapi kalau dikatakan semua permasalahan itu bisa dipelajari oleh mesin, nggak juga ya. Ini ada banyak batasan. Kalau kita baca-baca textbook itu machine learning ternyata juga ada batasannya. Ya, nggak semua mesin bisa belajar. Ya. Kalau lihat di film-film science fiction, memang kayaknya semua bisa dipelajari oleh mesin gitu kan. Tapi ternyata kan sampai sekarang konsep machine learning ini masih terbatas sebagai artificial intelligence yang enggak real artificial intelligence. Ya. Tapi berkembang pesat ini machine learning ya, dia bisa hampir semuanya kita masukkan ke machine learning walaupun nanti outputnya nggak jelas karena kan dia nggak bisa belajar apa aja gitu. Saat ini yang lagi ngetren di deep learning itu kita mau masukkan apa aja ya, mau makanan, mau orang, mau gambar, mau video, itu bikin machine learning-nya bisa belajar dan lebih pintar ya. Tapi di situ kayak black box gitu kan di deep learning, sehingga kita nggak tahu isinya machine learning, supaya dia bisa belajar. Ternyata kalau dilihat nggak juga gitu ya. Itu harus terstruktur juga konsep machine deep learning-nya. Inputnya itu sebuah feature kan. Kita punya beberapa feature dari data kita yang ingin kita masukkan ke machine learning untuk dipelajari feature-nya, kemudian menghasilkan analisa prediksinya. Ya. Nah, fitur-fitur yang jadi input machine learning ini, masalahnya nggak semuanya bisa dipahami oleh machine learning. Dia harus konkret dan harus representatif sesuai dengan strukturnya. Ya, kalau kita punya struktur fitur yang pertama adalah mahasiswa, ya, maka dia ya mahasiswa gitu, nggak boleh dia bukan mahasiswa. Atau fitur yang kedua adalah usia, kemudian kita masukkan dia usianya ternyata 150 tahun. Itu nggak representatif, tapi bisa mengacaukan hasil analisa. Nah, ketika mesin itu berhasil untuk menghasilkan analisa, ya, kita harus definisikan lagi berhasil ini artinya apa, ya. Harus diterjemahkan lagi dalam berupa angka, ya. Seberapa berhasil, seberapa gagal, itu harus berupa angka dan harus didefinisikan dengan logis dan secara statistik. Ya, kalau sekarang mungkin bisa dibedakan antara yang gagal sama yang sukses. Itu kita bisa lihat secara kasat mata mana hasil analisa prediksi kita yang gagal, mana yang sukses. Ya. Dan biasanya untuk yang untuk machine learning ini kita bisa menggunakan fungsi pendekatan, ya. Biasanya yang sifatnya adalah supervised learning. Ini belum, mungkin nanti akan ada slide tentang supervised learning sama unsupervised learning yang sudah kita pelajari di kuliah data mining mestinya ya. Dimana kalau yang supervised learning itu di machine learning bisa dideskripsikan dengan bentuk fungsi pendekatan, ya.
jadi sama aja antara machine learning dengan fungsi ini. Jadi machine learning ya fungsi ya machine learning. Karena fungsi ini yang nantinya akan kita ketahui parameternya untuk dipakai mesin mempelajari menganalisa hasil akhir prediksi. Contohnya, kalau kita punya dataset yang terdiri dari input sama output, kita bisa mengasumsikan bahwa ada fungsi yang mendasari secara konsisten, yaitu pemetaan antara input ke output, ya, dalam sebuah domain target kita dan menghasilkan yang hasilnya ada di dataset. Ini mana nih ya? Ini contohnya kalau kita ada input, ada inputnya kita petakan ke sebuah scatter plot seperti ini, ya. Jadi dari scatter plot ini maka kita punya fungsi yang merepresentasikan dari scatter plot ini. Di titik itu, scatter plot ini, titik ini bisa diwakili oleh sebuah fungsi yang berupa garis lurus. Yang paling sederhana dalam machine learning yaitu linear regression, ya, yang kita pelajari kemarin itu. Atau dia bisa berupa fungsi selain linear, ya. Atau dia 3 dimensi berupa surface, permukaan. Atau pemetaannya berupa pemetaan dari himpunan X ke himpunan Y, ya, di mana pemetaannya menggunakan fungsi tertentu sehingga 1 jadi D, 2 jadi C, 3 jadi C. B sama A enggak terpeta, enggak di bukan hasil dari pemetaannya. Jadi kita definisikan inputnya yaitu X, biasanya pakai simbol X besar. Kalau X kecil bisa dipakai untuk komponen dari X-nya. Contohnya di sini kalau X1, 1, X2, 2, X3, 3, dan outputnya adalah Y besar. Kalau Y1D, Y2B, dan seterusnya. Nah, secara umum, model-model machine learning bisa dimodelkan nanti seperti input outputnya bukan berupa sumbu X sama Y, tapi berupa dua himpunan seperti ini. Ya. Ini yang biasanya kerja yang paling susah di machine learning, ya, di mana banyak mahasiswa yang susah mendefinisikan mana input mana output, ya. Inputnya apa, outputnya apa, sehingga machine learning juga nggak jelas mau belajar apa. Ini yang sering terjadi, ya. Dan mesin ini akan belajar fungsi tersebut, ya, dengan bantuan kita, ya. Idealnya mesin ini akan belajar, ya. Kalau hasilnya nggak jelas kacau, maka mesinnya juga nggak belajar gitu kan. Kita training tapi nggak mau belajar. Nah, kita bukan sebagai guru, kita ini sebagai guru di luar mesin yang akan menjadikan mesin kita belajar. Dan seringkali ini yang paling banyak butuh waktu ketika kita mengajarkan mesin untuk memahami pemetaan, ya. Kalau zaman dulu sebelum ada high performance computation, ya, orang-orang yang ada di jurusan science, jurusan engineering itu bisa makan waktu berhari-hari, berminggu-minggu untuk membuat mesinnya belajar, ya. Kalau dulu zaman saya mahasiswa suka diminta bantuan sama jurusan di Fakultas FMIPA, komputernya bisa hari-hari untuk ngompil hasil proses datanya. Hanya mengompil aja, ya. Nah, balik ke building block ini, ya, maka kita bisa melihat contoh yang ada di YouTube ini. Nah, ini saya coba ya.
Ini kayaknya bisa dilihat sendiri ya tentang video di HBO program Last Week Tonight ya tentang industri media ya, koran yang ternyata mereka juga mengalami masalah masalah literasi ya yang ada di dunia media, di mana para jurnalis di barat juga kurang literasi juga, banyak bikin fiksi yang ada di media ya, kayak contohnya di gambar ini ya, ini media dari perusahaan branding ya, dia coba mengkampanyekan rebranding sebuah grafik X ya, yang mereka katakan sebagai cara untuk menunjukkan bagaimana mereka menggunakan artificial intelligence untuk mengotomasi sejumlah pekerjaan. Nah, ini membingungkan ya kalau kita lihat ini kita lihat punya foto ya, punya video, punya database foto dan video, kemudian kita memvisualisasikannya dengan X ya, dikatakan sebagai machine learning ya, maka agak kurang masuk akal ya. Yang nggak masuk akal itu kalau mereka punya inputnya adalah kebiasaan baca ya, kemudian mereka akan mencari konsumsi yang bertambah ya. Nah ini yang sama sekali nggak masuk di akal gitu kan ya, dimana kayak macam machine learning itu mengambil semua data kemudian mencipta sesuatu yang baru ya, kayak apa ini di mana sini proses rebrandingnya bermain-main dengan input sama output ya, hubungan antara kalau ini kan nggak konsisten, hubungan antara perilaku konsumen atau referen keinginan dari konsumen menjadikan adanya high engagement, ada lebih terikut dengan produk tersebut. Nah ini semakin lebih nggak jelas ya, dimana simbol X ini kayak macam apa aja yang bisa bersinar ya, kemudian machine learning bisa melakukan sesuatu yang kompleks di sini ya. Nah, jadi perlu ada definisi machine learning yang lebih mudah dipahami di sini ya, nggak hanya yang bombastis seperti ini, tapi juga orang awam bisa paham tentang machine learning. Yang untuk masalah yang kedua ini kita anggap lucu ya, ada kebiasaan baca, kemudian kita ingin memprediksi kenaikan konsumsi. Nah, kalau emang betul itu ada hubungannya ya, di machine learning mungkin kita bisa coba modelkan di sini ya. Yang pertama tujuannya untuk adanya kenaikan konsumsi ya. Kemudian datanya adalah kebiasaan baca ya kan. Kenapa sih YouTube-nya? Kebiasaan baca itu dulu deh.
Hapus layar saya. Kita punya goal-nya adalah adanya penambahan konsumsi, kemudian inputnya adalah kebiasaan baca, ya, kebiasaan baca kita. Nah, ini kan nggak jelas ya, kayak X tadi ini apa maksudnya? Cukup ada hubungan antara data yang kita punya yaitu tentang kebiasaan baca dengan penambahan konsumsi. Memang kadang kita harus kreatif untuk mencari peluang adanya pengetahuan baru, ada insight, ada pola yang menarik, untuk menghubungkan dua hal tertentu ya. Tapi harus jelas, setelah itu kita breakdown lagi untuk perjelas. Contohnya, kalau kita ada pekerjaannya untuk peningkatan konsumsi, maka fungsi objektifnya apa? Ya, kalau bukan fungsi objektif, maka ada fungsi loss-nya apa? Ya. Lalu kalau data kita adalah kebiasaan baca, maka fiturnya apa aja? Kolom-kolomnya itu apa aja? Ya. Yang pertama untuk objektif functionnya, ya, itu apa tuh? Contohnya penambahan konsumsi dari artikel-artikel yang menang Pulitzer Award, ya, menang Pulitzer Award. Itu tujuan kita lebih jelas kalau meningkatkan konsumsi jumlah konten yang harapannya nanti bisa dapat hadiah Pulitzer atau uang sebagai YouTuber, ya. Seringkali jadi ladang clickbait untuk menipu judul dan kontennya di sini. Ini cara mereka belajar kalau manusia ya untuk mencapai tujuan ini. Untuk objective functionnya apa aja kira-kira? Bisa di sini bisa ambigu ya. Bagaimana kalau kita baca, kita tahu apa ini? Kalau dia baca itu apakah harus apa ini? Harus scrolling sampai akhir di artikel, bisa dikatakan dia baca artikel atau berapa kecepatan bacanya. Nah ini definisi membaca lumayan harus didefinisikan lebih jelas ya, nggak boleh ambigu. Bisa jumlah waktu yang dihabiskan dia dalam membuka satu page atau satu postingan ya, yaitu kita hitung rata-rata tiap orangnya itu berapa. Kemudian bisa kita hitung juga berdasarkan jumlah user yang mengklik atau kemudian jumlah artikel yang dibaca. Nah ini harus definisikan tadi yang saya bilang nggak boleh ambigu ya, harus dia scrolling sampai habis atau gimana. Lalu kemudian jumlah artikel yang diklik, kemudian jumlah waktu yang dipakai untuk membaca satu artikel. Semakin sedikit waktu yang dibaca berarti kan dia mungkin hanya sekilas gitu. Orang sekarang kan biasanya cuman baca satu kalimat, dua kalimat, setelah itu mengambil kesimpulan. Jarang sekarang ini generasi kita yang mampu baca satu halaman ya. Yang udah nggak kuat itu baca satu halaman. Biasa kan kebiasaan pakai WhatsApp, pakai media sosial, jadi nggak bisa baca yang panjang. Nah ini yang harus didefinisikan lagi waktu artikel ini menunjukkan kualitas bacaan dia. Lalu kemudian artikel yang di-share, ketika dia menganggap artikel ini bagus, menarik, maka dia bisa klik share, ya. Lalu di situ akan jadi objektifnya, ya, tujuan dari fungsi machine learning kita. Nah kita kan pakai ini ada yang lain ya mestinya ya. Ada contohnya perbedaan antara yang nilai diprediksi dan nilai yang sesungguhnya. Kemudian ada kemudian apakah
kita betul salah. Ini kita bisa lihat dari tujuannya jumlah artikel yang diklik, ya, yang bisa kita menghitung berdasarkan jumlah klik artikel tersebut, ya. Ini bisa dihitung juga perbedaan antara yang diprediksi artikel tersebut akan diklik dengan jumlah klik sebetulnya. Sesungguhnya yang ada di log website tersebut atau di postingan atau di YouTube, ya, kelihatan berapa kali kliknya, ya. Kemudian di data tersebut fiturnya apa aja, ya. Fitur ini terkait dengan GDPR, ya, dengan apa itu namanya, user consensus yang ada di Uni Eropa, bahwa datanya user bisa kita ambil, kita analisa, ya. Harus ada persetujuan dari user, ya, termasuk jumlah dia klik, ya. Kalau dia ngeklik, dia harus tahu bahwa di kliknya itu kan bisa dianalisa untuk mendapatkan suatu informasi lebih lanjut, ya. Nah, fiturnya apa aja? Bisa topik artikel, bisa resensi. Resensi ini adalah jumlah menit dia dipublish postingan artikelnya sampai kemudian dibaca orang. Ini keterbaruan dari artikel tersebut, ya. Seringkali kan kita nggak peduli ada artikel atau postingan yang udah lama, konteksnya udah berbeda, kita share lagi, kita viralkan lagi, ya, untuk menggiring suatu opini, ya. Ini mengabaikan konsep resensi. Kemudian ada kata-kata yang ada di judul atau di snippet atau summary-nya. Atau kemudian ada kehadiran fotonya, fiturnya. Kalau ada foto sama nggak ada foto, menghasilkan jumlah klik yang berbeda. Kemudian tingkat bacaannya, apakah bacaan ini termasuk susah dibaca, artikel-artikel ilmiah, atau hanya artikel-artikel gosip yang gampang bacaannya, ya, yang dibaca. Lalu font dan layout-nya bisa menunjukkan enak dibaca apa enggak. Kemudian lokasi user atau topik artikel yang sudah dibaca sebelumnya dikaitkan dengan artikel selanjutnya. Lalu juga bisa jumlah likes, jumlah share, dan sebagainya. Ini adalah fitur-fitur yang nanti akan kita bisa jadikan input untuk menganalisa machine learning kita, ya, atau analisis machine learning. Nah, ini kita ambil contoh, ada 4 fitur dulu, ya. Ada resensi, ada kata yang ada di judul, kemudian kalau snippet terlalu banyak, kita fokus ke judul, kemudian ada yang foto sama level bacaannya, ya. Untuk resensi, karena dia berubah waktu, maka tipenya adalah floating point. Kemudian kata-kata berupa string. Kemudian ada yang foto berupa boolean, true atau false, ada atau nggak ada. Lalu kemudian tingkat bacaan bisa kita definisikan, kita modelkan dengan integer untuk nilai level bacaannya, ya. Contohnya di sini, kalau kliks, ya, jumlah kliks itu kan integer, berapa kliknya, ada yang 10, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan 1, contohnya. Untuk resensi, berapa menit dia terakhir di posting, atau berapa jam atau berapa hari. Lalu kemudian tingkat bacaannya kita bisa definisikan dari yang paling mudah 1 sampai yang paling susah, contohnya 19. Kemudian foto ada apa enggak, dan judulnya berupa string, ya. Ada judul new text guidelines, ada this 6,000 pounds baby, in recent you could never look at this cat unless you, panjang ini kayaknya. Kemudian the brother Karazamov in a post globalist perspective, judul artikel atau postingan. Nah, jumlah klik itu walaupun di dalam satu table, kita harus pisahkan sendiri, ya. Kita anggap itu sebagai Y, outputnya, ya. Kemudian kolom-kolom yang lain kita anggap sebagai X atau inputnya. Nah, walaupun di dalam satu table, kita harus punya mindset tersendiri untuk
mengidentifikasi mana Y, mana X, ya. Ini sering kali ketukar mahasiswa, bahkan S2 di sini yang mestinya jadi Y jadi X, yang mestinya X jadi Y. Untuk yang residential reading level, dia bisa didefinisikan untuk semua baris sebagai fitur numerik, ya. Hampir semua, mungkin karena ada data yang nggak punya angka di sini, yang nggak bisa didefinisikan transfernya kapan, mungkin kan terlalu banyak segala macam, terlalu lama, ya, terlalu susah. Lalu kemudian untuk boolean kita bisa anggap sebagai dummy variables, ya, karena nilainya ada 0 atau 1, ya. Untuk yang nggak ada datanya kita bisa kasih nilai 0 dan sebagainya. Nah, yang string ini bisa dikatakan sebagai kumpulan dari kata-kata yang nilainya adalah boolean, ya. Jadi kalau ada nilai 0 berarti katanya nggak dipakai, kalau ada 1 berarti katanya dipakai, ya. Jadi nggak kayak di programming, ya, kalau di statistik sama econometrics, khususnya di analisa regresi itu dummy variable dipakai untuk menunjukkan nilai 0, 1, menunjukkan adanya atau tidak adanya sebuah efek kategori, ya, yang akan bisa dipakai untuk memprediksi outcome-nya. Ini istilah yang berbeda kalau kita pakai di programming. Dummy di sini seperti itu, untuk menunjukkan ada atau tidak adanya efek kategori, ya. Nah, karena judulnya adalah berupa sekumpulan boolean, maka kita akan punya sekumpulan kata, lalu nilainya 0 atau 1, yang berisi munculnya kata tersebut dalam judul, ya. Nah, ini jadi panjang kan matriksnya, dan panjang karena kata-kata kan kita bisa lihat banyak sekali, sebagian besar 0, ya. Maka kalau di dalam ilmu matriks dan ruang vektor, ini dinamakan dengan fitur yang sparse, yang jarang, ya. Matriksnya jarang, sedikit yang nilainya 1. Nah, ini ada clicker questions. Kalau kita punya rangkaian data seperti ini, ya, yaitu Y-nya adalah happiness, kebahagiaan, di mana X1-nya adalah hari dalam 1 minggu, ya. Kan orang kan kalau hari 1 minggu kan suka bahagia. Nah, ini X1 seperti itu. X2 adalah jumlah tabungan, ya, semakin gede jumlah tabungannya, itu secara teori semakin bahagia, ya. Ini teori loh, ya. Kemudian X3 sudah sarapan belum? Kalau sudah berarti biasanya bahagia. Kemudian X4 itu akan menunjukkan apa kita bisa menemukan inner peace kita, ya, dengan meditasi, dengan sholat, itu kalau iya maka dia lebih bahagia di media sosialnya umpamanya. Kemudian X5 adalah jumlah kata-kata yang dia tweets di media sosial. Ini akan menunjukkan apakah dia bahagia apa enggak. Curhat gitu kan kelihatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita punya data seperti ini, ya, berapa banyak fitur yang akan kita ambil di mesin learning kita, yaitu berapa banyak kolom yang ada di matriks ini. Selain objektifnya yaitu kebahagiaan. Apakah A 112.000 atau B 5, C 27 atau D 110.000. Nah, ini di Microsystem nggak ada polling, jadi kirim personal chat ke saya, jawabannya A, B, C atau D dengan mengetikkan jawaban. Saya tunggu 10 menit untuk menjawab pertanyaan ini.
uangnya begitu. Maaf Pak, kalau personal chatnya ke disable ini gimana Pak ya? Oh, disable ya. Itu yang saya kirim nggak terima berarti ya. Jadi ini aja deh, di meeting chat aja nggak apa-apa, nggak usah personal. Kirim jawabannya di chat yang saya kirim itu, tinggal di reply. Masih nggak bisa ya, kirim ke WhatsApp grup deh jawabannya.
udah 13 yang menjawab, sepertinya udah representatif dari 15 yang datang. Dari 50%, 100% jawabnya B, 5 ya. Kita lihat jawaban yang betul adalah D ya, yaitu bukan 5, tapi jumlah kolomnya itu selain bentuknya happiness ya, yang pertama itu adalah hari ya. Hari dalam seminggu kan ada 7 nih, Senin sampai hari Minggu. Itu dia tipenya boolean ya. Apakah uh, nilai apa ini? Kategorinya adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, seterusnya. Kalau dia Minggu, maka kolom Minggu 1. Yang lainnya 0, ya kan? Jadi ada 7 kolom. Kemudian fitur yang kedua yaitu X2 itu sejumlah tabungan 1 ya. Karena dia numerik real value untuk saldo saat ini ya. Kemudian X3 adalah sarapan apa enggak, cuma yes no, maka dia 1 kolom juga. Kemudian X4 adalah kalau kita mempunyai menemukan inner peace kita ya, jawabannya yes atau no, 1 kolom lagi. Dan yang terakhir itu adalah tweet kita atau postingan kita di media sosial itu, maka kalau kita asumsikan bahwa tweet itu paling panjang itu 15 kata, kemudian ada 100.000 kata dalam bahasa Inggris, ini karena kita asumsi bahasa Inggris ya, maka jumlah kolomnya menjadi 100.000 ya, tergantung dari jumlah kata yang ada di dalam kamus bahasa Inggris. Totalnya adalah 100.010, yaitu D. Ini yang seringkali kerepotan kita dalam melakukan data preprocessing untuk memenuhi kebutuhan dari machine learning kita, yaitu kita harus memetakan ke sejumlah kolom dalam matriks input kita ya. Kalau dia nggak bisa kan kalau teks kan gimana caranya, mereka mesin learning kan hanya tahu ini hanya tahu angka gitu kan. Maka kalau hari kemudian namanya tweets itu berupa boolean dari kolom tersebut, dari kolom kata tersebut. Jadi harus jelas fiturnya, kemudian apa yang bisa ditanganin oleh machine learning juga kita sesuaikan ya. Maka kita akan punya banyak fitur karena dia ada teks ini ya. Jadi fiturnya jadi panjang dan bisa kita bayangkan dia akan memproses cukup lama ya. Karena ada 100.000 kolom. Di Excel aja nggak tahu, kayaknya nggak nyampe itu 100.000. Jadi harus berupa tabel di luar Excel. Nah itu fitur yang ada di permasalahan ini contohnya, yaitu tadi apa? Ada lagi ada di sini tunggu ya.
Saya lanjutkan, gimana fitur tadi ada kemutakhiran berupa jam atau hari, floating point, kemudian level bacaannya, ya, integer, kemudian foto ada apa enggak, perbolehan, kemudian judul tweetnya, judul artikelnya ya, jadi sama klik question tadi. Judul artikelnya itu berupa sekumpulan bolehan, ya. Nah, di model kita yang langkah pertama yaitu bikin asumsi dari real world kita, dari dunia nyata kita, dari domain permasalahan itu kita harus bikin asumsi-asumsi, ya. Orang bilang nggak pernah di model kalau tanpa asumsi, ya. Masalahnya adalah itu kita bagaimana membuat asumsi seakurat mungkin, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana data itu di generate, dihasilkan, ya. Kemudian bagaimana prosedur pembuatan keputusan itu terstruktur, ya. Bagaimana menstrukturkan prosedur keputusan yang ada di hasil analisanya. Apakah kita bisa menyatakan analisanya sukses atau nggak sukses, itu harus ada metodologinya, ya. Kemudian tipe dependensi apa yang ada di model kita, dan kemudian yang lagi ngetren saat ini yaitu di machine learning ada istilah bias induksi, yaitu yang menunjukkan sekumpulan dari asumsi yang kita bikin di machine learning algorithm kita secara eksplisit atau implisit nih untuk melakukan induksi. Itu induksi ini adalah mengeneralisir sekumpulan observasi yang ada di data training kita, ya, menjadi sebuah model yang umum untuk semua, untuk domain tersebut, ya. Sebetulnya kalau nggak pakai bias ini, ya, maka induksinya nggak akan bisa terjadi kan. Pasti ada biasnya, karena observasi itu biasanya digeneralisasi dari cara-cara yang banyak gitu. Nah, kalau kita membuat kemungkinan yang ada itu sama, yaitu nggak ada bias antara preferensi dari generalisasi tersebut, tipe-tipe generalisasi, ya, maka prediksinya untuk situasi yang baru nggak akan bisa dipakai, ya. Dia hanya kaku di area tersebut. Dia nggak mencerminkan pengetahuan background-nya tentang fungsi targetnya yang akan dipelajari oleh machine learning, ya. Itu di machine learning ada istilah bias induksi seperti ini. Kemudian langkah yang kedua di model itu bagaimana kita mentraining model ini, ya. Bagaimana kita jadikan model kita belajar. Nah, kita lihat yang pertama dulu, ya. Kalau kita punya fungsi dari level bacaan dipetakan ke
jumlah klik di artikel tersebut ya, kalau kemudian kita plotkan hasil seperti ini ya, maka sebetulnya kita sudah punya model. Ya, sudah punya model dari fungsi pemetaan ini ya. Lalu bisa kita hitung regresinya dengan menarik garis lurus ya secara kontinu dari jumlah klik menjadi dari level bacaan menjadi jumlah klik. Ya, ini garisnya akan nggak terbatas karena dia nggak hanya pada plotting kita, dia bisa diekstrapolasi ke nilai yang terbatas. Atau kita bisa menggunakan model klasifikasi. Nah, ini yang seringkali masih bingung ya, machine learning yang mau dipakai ini pakai fungsi prediksi atau fungsi klasifikasi ya. Dan klasifikasi kan prediksi juga ya. Karena di klasifikasi kita bedakan, kita kelompokkan antara yang diklik sama nggak diklik ya. Jadi ada 2 kelas di sini. Ada 2 label, klik sama nggak diklik dari level bacaan ya. Level bacaan tertentu menjadikan dia diklik, level bacaan tertentu dia nggak jadi diklik. Orang kalau sukanya baca gosip maka kliknya yang artikel gosip ya. Kalau yang suka tentang ide-ide ya kliknya tentang science atau science fiction tuh paling tertarik di situ. Nah, ini fungsinya kita kan jadi 2, klik sama nggak diklik. Atau kita bisa menggunakan regresi linear di sini, yaitu model spesifik yang akan kita petakan dengan membuat fungsi M dikalikan level bacaan ditambah B. Itu menghasilkan jumlah kliknya. Kliknya ini adalah output, adalah label, adalah target atau kelas. Kalau kita ada classification itu mirip ya. Cuma ini karena dia nilai numerik, kelasnya bukan discrete lagi tapi continuous. Dan level bacaannya ini adalah fitur yang ingin kita observasi, kita ingin turunkan dari data yang kita punyai. M dan B itu adalah parameter yang seperti minggu lalu yang akan kita tentukan di model ini. Cara gimana? Dengan cara melihat data. Maka bisa tentukan M dan B. M itu gradien, B adalah konstanta. Kalau pekan lalu kita punya rumus untuk M-nya adalah dihitung dari covarian dibagi varian, ya ini adalah settingan parameter sebetulnya. Untuk setting learning atau training model kita, estimasi yang seringkali kita lihat di hasil analisanya. Baik kalau kita pakai tools maupun pakai programming di Python, maka kita bisa lihat hasilnya M itu berdasarkan dari covarian dan varian, kita lihat angkanya secara otomatis dihitung oleh tools tersebut ya. Karena kita nggak paham angka tersebut, maka itu menunjukkan covarian sama varian sebetulnya. Nah, contohnya kalau M-nya ada minus 2,4, maka di sini menunjukkan nilai parameter M atau bobot dari fungsi kita atau koefisien dari fungsi kita. Dan banyak cara lain untuk membuat asumsi, ya, membangun asumsi dari domain permasalahan yang ada di dunia nyata. Ya, kita mau bikin apa aja sebetulnya terserah ya, yang secara saintifik maupun yang saintifik. Saintifik itu banyak cara juga. Pakai regresi atau pakai fungsi non regresi linear ya, atau pakai fungsi probabilitas ya, di mana kita bisa menganalogikan dengan empty coin. Ya, kalau jumlah kliknya itu ada 2 garis yang direpresentasikan oleh 2 garis bersama, maka kita bisa lihat probabilitas dari tiap garisnya. Yang garis merahnya probabilitasnya P, garis hijau probabilitasnya 1 minus P. Nah, setelah kita mengasumsikan, maka kita akan training model ya. Kita bisa men-training model ini yang lagi ngetren saat ini dengan menggunakan gradient descent ya. Kita akan pakai contoh di gradient descent karena keindahan artificial neural network ini bisa kita pakai untuk algoritma yang sederhana yang mengoptimasi dirinya sendiri. Itu gradient descent ini. Jadi dia bisa bawa error yang ada di sistem itu semakin kecil ya, dengan mengurangkan gradien. Ya, gradien ini akan berkurang
untuk mencari nilai lokal minimum di fungsi tersebut. Ya, dengan adanya di machine learning ini, maka kita bisa melihat metode ini bisa dipakai untuk menghitung fungsi error atau bisa pakai sebagai fungsi cost yang kita cari titik minimum errornya. Yang ini akan kita training machine learning kita untuk mencari hasil minimumnya. Ya. Nah, ini titik minimumnya ada di kurva ini. Ya, kalau kita visualisasikan, kita bisa mengasumsikan contoh data yang ada di sini. Tugas kita adalah mencari garis yang paling cocok untuk melakukan regresi linear yang paling sederhana, ya, di titik ini. Ya. Maka kita bisa mulai dengan fungsi garis lurus. Dengan data yang ada kita punya di slide sebelumnya, maka kita ingin menentukan nilai M sama B yang terbaik untuk merepresentasikan titik-titik yang ada di graf. Maka untuk tujuan ini, maka kita bisa mendefinisikan ukuran yang merepresentasikan error tersebut, yaitu M dan B ini, dengan pakai dua koefisien sebagai variabel independen. Contohnya di sini kita akan gunakan rata-rata dari sum square error, yaitu perbedaan yang kita duakan, lalu kita tukarkan perbedaannya dengan SME, square SSE, square sum of square error, ya, sebagai fungsi error kita. Lalu kita akan mengambil perbedaan dari nilai yang prediksi paling cocok di garisnya tersebut dengan nilai sebenarnya, ya. Lalu kita ambil rata-ratanya semua data point yang ada x, y, y, ya, di dataset. Jika kita mengekspresikan fungsi error ini dengan fungsi matematik, maka kita dapatkan M adalah covariance X per Y per varian X. Ya. Kita akan mengurangkan nilai prediksi Y ke I dengan Y absen. Bedanya berapa, lalu kita akan kuadratkan, ya, mulai dari data point yang pertama sampai data point yang terakhir. Dataset yang pertama sampai dataset yang terakhir. Ya. Nah, awalnya mungkin kita akan dapatkan pertama sebuah gradient yang ada di titik biru ini. Ya. kemudian gradient descent itu akan akan memudahkan kita secara sistematis mencari nilai lokal minimum, ya, lokal minimum. Biasanya bisa di global kalau kita beruntung, tapi kan kalau banyak lembah, ini kita tambahkan sebagai lokal minimum. Ya, kita nggak perlu sampai ke lokasi tertentu, ya, maka gradient descent ini akan memberi teknik yang cukup sistematis untuk mengasih nilai minimum lokalnya. Nah, tapi ada batasan di sini, ya. Gradient descent ini ada batasan yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut lagi di akhir slide kayaknya. Itu tujuan dari algoritma ini akan mencari titik minimum, kan, M sama B, yang akan dimulai dari dimulai dari titik sembarang, yaitu garis biru contohnya. Kita akan memulai dari titik biru ini, bisa random. Lalu kalau kita pakai kelas kalkulus yang multivariabel, ya, maka gradient dari fungsi itu akan ada fungsi di titik tertentu ini sebagai vektor. Garis putus ini vektornya yang dibentuk dari turunan atas fungsi yang ada di sumbu X sama sumbu Y. Ya, ini turunan Q, ya, diturunkan terhadap M. Kalau masih ingat pelajaran SMA dulu, ya, ada fungsi turunan. S1 juga ada, kan, fungsi turunan sama integral. Nah,
ini kalau diturunkan fungsinya akan menjadi seperti ini, yang kayak kita belajar pekan lalu itu, ya. Kemudian fungsi vektor ini, vektor gradien ini akan merepresentasikan arah di mana fungsinya akan bertambah uh, uh, paling besar dengan turunan ini. Maka kita akan coba cari titik yang ada di minimum ini, kita harus bergerak sepanjang kurva, ya, dalam yang berlawan dengan arah fungsi vektornya. Ya, jadi kalau di fungsi grup itu ada M sama B, maka M ke I sama ke BI ke I, maka MI plus 1 sama BI plus 1 itu adalah step berikutnya, titik yang ada di step berikutnya, ya. Lalu Y-nya itu akan merepresentasikan apa ini, kok Y ini apa, turunan itu akan merepresentasikan kecepatan dia turun, ya. Dia jadi kecepatan pembelajaran, learning rate yang kalau kita masukkan ke tools itu kan bisa kita definisikan learning rate alpha-nya berapa. Ini akan mengontrol efek dari pergerakan variabel titik ini sampai menuju ke titik lokal minimum, ya. Nah, ini adalah contoh sekali jalan gradient descent dengan 20 langkah untuk learning rate-nya 0,01, ya. 0,01 learning rate-nya. Bisa dilihat di blognya apa ini, si William ini, ya. Ini dia pakai 20 langkah, ya, learning rate 0,01, lalu kita bisa lihat algoritmanya itu mendekati nilai minimum yang sebenarnya, yaitu di sini, ya. Ya, lumayan bagus hasilnya, ya, dengan error surface-nya, permukaan error-nya bisa mendekati nilai error-nya, ya. Kalau di klik bloknya ini dia ada animasinya sampai dia menuju ke titik minimum lokal ini, ya. Dan masalahnya dengan gradient descent ini, ya, maka kita akan mencari turunan parsial dari fungsi error tersebut terhadap koefisien M dan B, ya kan, yang lalu kita belajar fungsi turunannya seperti ini, yes. Maka kita bisa lihat rata-rata dari sum square error-nya ini nggak susah untuk dicari turunannya dibandingkan yang lain, ya. Dan apa ini, di di Jupyter Notebook kan ada fungsi untuk menghitung ini yang bisa kita pakai, ya. Seperti yang ada di assignment grup yang grup grup F, ya. Nah, itu mungkin tentang machine learning dan gradient descent. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu mungkin 5 menit.
Kalau ada pertanyaan, kita cukupkan kuliahnya sampai di sini. Terima kasih semuanya atas kehadiran dan partisipasinya. Kita kembali lagi pekan depan. Insya Allah tentang classification ya. Ya jangan lupa untuk menyelesaikan assignment, terutama yang siap group assignment itu ya, sangat besar. Ini porsi assignment-nya kira-kira 20%. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam.